Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfani Salsabila dengan NIM 23080460036 dari kelas Matematika 3B. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir semester Matematika Keuangan. Baik, di sini sudah terdapat 2 soal. Soal pertama yaitu suatu pinjaman sebesar 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Simulasikan pinjaman 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Yang kedua, suatu pinjaman sebesar 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Berapa besar anuitas dana sinking fund dan bunga yang harus dibayar per bulan? Simulasikan tabel sinking fund tersebut. Soal pertama yaitu mencari anuitas, sedangkan soal kedua mencari sinking fund. Di sini kita dapat memilih software apa yang akan kita gunakan dan saya memilih software MATLAB. Baik, kita sudah berada di halaman MATLAB. Yang pertama kita lakukan bisa mengetikkan while true. While true ini bertujuan untuk menjelaskan agar proses tetap berjalan atau bisa dengan kata lain untuk mengulangi program. Setelah itu, kita membuat menu pilihan program. Di sini bertujuan untuk menampilkan program di layar MATLAB. Dan karena pada soal tadi kita disuruh mencari anuitas dan sinking fund, maka kita buat dua pilihan. Pilihan pertama yaitu anuitas pinjaman dan pilihan kedua sinking fund. Dan pilihan yang ketiga ini digunakan untuk memberhentikan program. Setelah itu, kita dapat mengetikkan switch pilihan. Switch pilihan ini bertujuan untuk mengeksekusi logika berbeda sesuai yang diinginkan pengguna. Kita lanjut ke S1. Ke S1 ini kita dapat membuat program anuitas. Setelah itu kita dapat mendeskripsikan terlebih dahulu seperti A untuk jumlah pinjaman, I untuk suku bunga tahunan, dan N untuk waktu pelunasan.
Baik, di sini kita sudah deskripsikan. Di sini. Setelah itu, kita dapat masukkan rumus anuitas per tahun. Seperti yang kita tahu, rumus anuitas yaitu A kali I bagi 1 min 1 plus I pangkat min N. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Setelah itu, kita konversikan ke bulanan. Di bulanan ini, kita perlu mengganti di bagian I dan N. Setelah diganti tadi, kita dapat menuliskan ulang rumus anuitas yang per bulan. Setelah itu, kita bisa membuat program untuk menampilkan hasil tahunan dan bulanannya.
Seperti yang saya bilang tadi, di bagian ini kita akan menampilkan hasil perhitungan anuitas pinjaman dalam bentuk dua format, yaitu tahunan dan bulanan. Yang pertama, kita mencetak tabel dengan 3 kolom, yaitu jenis pinjaman, suku bunga, dan anuitas. Setelah itu, untuk tiap jenis pembayaran, kita mencetak nilai yang sudah dihitung, baik untuk tahunan maupun bulanan. Semua hasil ini ditampilkan secara rapi dengan menggunakan garis pemisah dan format yang konsisten agar mudah dibaca. Setelah itu, kita akan menampilkan tabel tahunan. Pada bagian ini terdapat 6 kolom. Yang pertama yaitu periode, saldo awal, anuitas, bunga, pembayaran pokok, dan sisa hutang. Setelah itu kita deskripsikan saldo. Program ini menampilkan tabel. Tabel ini membantu memvisualisasikan bagaimana jumlah pinjaman dilunasi secara bertahap setiap tahun. Terdapat beberapa kolom seperti periode, saldo awal, anuitas, bunga, pembayaran pokok, serta sisa hutang. Periode ini menunjukkan tahun keberapa pembayaran dilakukan. Angka ini biasanya dimulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir sesuai pelunasan. Dan yang kedua yaitu saldo awal. Saldo awal ini atau saldo pinjaman sebelum pembayaran dilakukan pada tahun tersebut. Yang ketiga yaitu anuitas. Anuitas ini adalah jumlah yang dibayar pada tahun tersebut atau dapat kita sebut anuitas pinjaman. Ini adalah jumlah tetap yang terdiri dari bagian bunga dan pembayaran pokok. Yang keempat adalah bunga. Bunga ini merupakan bagian dari pembayaran yang digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Terus yang kelima, pembayaran pokok. Pembayaran pokok ini merupakan bagian dari pembayaran yang digunakan untuk mengurangi saldo pokok pinjaman. Nilainya
berbeda setiap tahun karena bunga berkurang. Dan yang terakhir yaitu sisa hutang. Sisa hutang ini yaitu sisa saldo pinjaman setelah pembayaran pada tahun tersebut. Untuk mencari periode, yaitu 1 dibagi N itu periode pada tahun. Dan untuk mencari bunga, yaitu saldo awal dikali I. I ini merupakan suku bunga. Untuk mencari pembayaran pokok, yaitu dihitung dengan mengurangi bunga dari total pembayaran. Yang terakhir yaitu mencari sisa hutang, yaitu saldo awal kurangi pembayaran pokok. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama di bagian tabel tahunan. Untuk mempermudah, kita cukup mengkopikan saja pada bagian tabel tahunan ini. Setelah kita mengkopikan, kita dapat menggantikan hal-hal yang perlu diganti seperti ini. Menampilkan tabel tahunan, kita menggantikan menjadi bulanan. Ini juga. Jika sudah diganti semua pada bagian tabel bulanan, ini merupakan proses terakhir dari pembuatan program anuitas pinjaman. Setelah itu, kita dapat melanjutkan ke case 2, yaitu sinking fund. Di soal nomor 2 ini kita sudah mengetahui suatu pinjaman yaitu S dan bunganya 6%, bunga itu I, serta periode 5 tahun. Kita deskripsikan lagi seperti pada anuitas tadi.
Setelah itu kita dapat menghitung sinking fund. Kita cukup memasukkan rumus sinking fund saja. Di bagian rumus sinking fund ini hampir sama dengan rumus anuitas tadi. Bedanya di anuitas n-nya pangkatnya itu negatif, sedangkan di sinking fund positif. Setelah itu kita konversikan ke bulanan. Setelah itu kita menuliskan ulang rumus untuk bulanannya. Setelah selesai, kita akan menampilkan hasil dari sinking fund tahunan dan bulanan. Untuk mempermudah, kita dapat mengkopikan di bagian anuitas tadi. Di sini kita ganti anuitas menjadi sinking fund. Setelah selesai, kita dapat membuat tabel sinking fund per tahun. Di sini saya akan memilih mengcopy pada bagian tabel anuitas per tahunnya. Kita cukup menggantinya saja. Di bagian ini kita bisa gantikan menjadi sinking fund. Ini kita bisa hapus saja. Setelah itu bunga, lalu bunga yang dibayarkan kita ganti ini. Setelah itu saldo akhir. Kita bisa ganti menjadi saldo akhir. Saldo akhir ini kita ganti dengan 0. Lalu di bagian sini kita tambahkan total bunga. Total bunga sama dengan 0 juga. Ini untuk mengakumulasikan bunga yang dibayarkan. Setelah itu kita ganti bagian ini sudah benar. Saldo akhir kali ini. Setelah itu bunga yang dibayarkan
sekali sekali nah tambah R2 tambah tambah 2 terus R2 tambah lalu bunga ini diberikan itu saldo akhir. Terus kita telah selesai membuat tabel simpan per tahun. Selanjutnya kita akan membuat tabel per bulan. Saya akan mengkopikan lagi agar lebih mudah. Pemrograman untuk sinking fund sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke case 3. Di case 3 ini kita akan memberhentikan program. Kita coba ketikkan case 3. Nah, itu. Yes.
Break ini gunanya untuk keluar dari loop dan menghentikan program, sedangkan return untuk menghentikan lebih lanjut fungsi. Setelah itu kita ketikkan otherwise. Program selesai. Sebelum itu kita cek kembali apakah masih ada yang warna merah. Di sini terdapat 110. Setelah saya koreksi, ternyata program yang saya buat tadi kurang dan saya kurang teliti. Yang pertama, salahnya pada bagian ini menampilkan hasil tahunan dan bulanan. Pada bagian bulanan saya kurang menambahkan %.2f. Lalu selanjutnya pada menampilkan tabel tahunan, saya tidak mendeskripsikan pembayaran pokok sehingga program tidak bisa berjalan seperti yang saya mau. Lalu saya menggantikan pembayaran pokok menjadi pokok saja agar lebih mudah. Setelah itu saya deskripsikan lagi pokok sama dengan R tahun min bunga. Setelah itu di bagian bulan pun sama, saya tidak mendeskripsikan pembayaran pokok tadi. Setelah itu di bagian sinking fund atau cash 2, saya juga kurang pada fprint bulan, karena saya tadi mengkopikan pada anuitas sehingga program di sinking fund pun salah. Lalu pada tabel sinking fund saya salah karena di bagian ini, bagian F10, saya kurang menambahkan tanda underscore ini sehingga program tadi berwarna merah. Lalu pada bagian fprint ini saya juga salah mendeskripsikannya. Sekarang saya sudah membenarkannya, dan pada tabel bulan pun sama. Setelah itu mari kita coba untuk merunnya. Kita masuk ke command window. Di sini sudah terdapat pilihan program yang ingin dijalankan. Karena pada soal nomor 1 kita disuruh mencari anuitas, maka saya akan memilih anuitas terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Setelah itu kita masukkan jumlah pinjaman sebesar 200 juta. Setelah itu suku bunga tahunannya 6%, lalu waktu pelunasannya 5 tahun. Pada bagian output ini kita sudah ditampilkan, yaitu hasil anuitasnya, yaitu yang per tahun adalah 47.479.280,0862, sedangkan anuitas per bulannya 33.866.560,3059. Setelah itu di sini ada tabel anuitas pinjaman. Bisa kita lihat tabel pada anuitas tahunannya sama seperti yang hasilnya tadi. Dan sisa utang pada periode ke 5 tahun yaitu 0, maka benar. Begitu juga dengan anuitas pada bulanannya. Di sini saya akan membedakan hasilnya yang di MATLAB sama yang di Excel. Di sini kita bisa membandingkan apakah program saya benar atau salah. Di tabel ini saya tidak mencantumkan saldo awal. Seperti yang kita lihat, ternyata tabel anuitas tahunannya sama. Dan sudah saya koreksi juga, ternyata pada bagian bulanannya pun sama. Setelah itu
Setelah itu kita menuju ke pertanyaan 2, yaitu sinking fund. Kita ketikkan 2, lalu kita masukkan. Di sini sinking fund-nya per tahun yaitu 35.479.280,0862 dan pada per bulannya 2.866.560. Saya akan membandingkan apakah pengerjaan program saya sudah benar dengan hasil Excel saya. Di sini dapat kita lihat hasil Excel dan hasil MATLAB sama. Lalu kita bandingkan juga yang per bulan. Dan dapat kita lihat hasil per bulannya juga sama. Setelah itu, mari kita coba menghentikan program. Kita bisa mengetikkan angka 3. Terima kasih, program selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.